Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Afdan Dani Lutfianto, Rani Nur Fauzia, Usatun Hasanah, dan Vina Febrianti akan mempresentasikan materi terkait prinsip penilaian pembelajaran IPS di SD. Cakupan penilaian. Nomor cakupan perancangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pendidik. 1. Ulangan harian, penugasan, pengamatan, portofolio pendidik. 2. Ulangan tengah semester pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 3. Ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. 5. Ujian sekolah. 6. Ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait. Ketentuan penilaian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 64. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Pemanfaatan hasil penilaian. Pasal 65 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 66 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran IPTEK dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Prosedur operasional standar UN. Permendiknas Nomor 78/2008 Pasal 1. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pasal 2. Ujian nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran IPTEK. Pasal 3. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan atau program pendidikan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan pembinaan, dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Ketentuan mengenai teknik atau metode atau cara penilaian. PP 19 tahun 2005 Pasal 22 ditetapkan bahwa penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan perorangan atau kelompok untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran IPTEK. Teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Fungsi penilaian. Penilaian berfungsi untuk penempatan atau placement test untuk mengelompokkan peserta tes sesuai dengan kemampuan awalnya. Untuk selanjutnya dapat diberikan perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau kemampuan awalnya tersebut, sehingga program pengajaran atau pelatih yang akan diberikan akan lebih efektif. Penilaian berfungsi pengukur keberhasilan belajar atau assessment test digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu program pengajaran atau pelatihan oleh peserta didik dan disebut tes untuk penilaian pencapaian hasil belajar atau assessment test. Prinsip penilaian mendidik, yakni mampu memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi serta peserta didik untuk lebih giat belajar. Terbuka atau transparan, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang terkait. Menyeluruh, yakni meliputi berbagai aspek kompetensi
yang akan dinilai. Penilaian yang menyeluruh meliputi ranah pengetahuan kognitif, keterampilan yaitu psikomotor, sikap dan nilai afektif yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Terpadu dengan pembelajaran, yakni penilaian apapun yang dikejar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar itu dinilai, baik kognitif, psikomotorik, dan afektif objektif, yakni tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif. Penilaian sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Berkesinambungan, yakni dilakukan secara terus-menerus sepanjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Adil, yakni tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku, bangsa, warna kulit, dan general. Menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan ketulusan peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ada penilaian berbasis kelas. Penilaian otentik, proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran melalui berbagai teknik yang mampu membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dimaksud telah benar-benar dicapai siswa. Penilaian berbasis kelas, classroom-based assessment, yaitu menerapkan berbagai teknik atau metode yang tidak terbatas hanya tes, agar dapat menunjukkan secara tepat mengenai perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran. Kemudian penilaian berbasis kelas dilakukan melalui berbagai teknik atau metode penilaian, antara lain 1. Tes tertulis, paper and pencil test. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Yang keempat, ujian lisan. Yang kelima, penilaian portofolio. Yang keenam, penilaian proyek. Dan yang terakhir, penilaian kinerja, performance assessment. Teknik non-tes, skala bertingkat atau rating scale. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Dan yang kedua ada wawancara atau interview. Yang ketiga daftar cocok atau checklist. Yang keempat pengamatan atau observasi. Yang kelima riwayat hidup, portofolio, jurnal, inventory, penilaian diri atau self evaluation. Dan yang terakhir penilaian oleh teman, peer review. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.